ternyata kita itu juga jadi partnernya Tuhan di dalam membangun satu generasi yang ya kalau betul-betul kita bertanggung jawab memuridkan mereka, itu kan memberi dampak yang luar biasa ya. Kebayang kalau itu nggak dilakukan. Orang tua bisa aja kasih alasan seperti ini. Aku nggak dimuridkan tuh sama orang tuaku dulu, gitu ya. Aku nggak dapat pola tuh dari generasi di atasku. Entah itu dari keluarganya ataupun dari mungkin gerejanya gitu. Nggak ada tuh yang kayak gitu-gituan dan baik-baik aja. Dulu anak saya yang kecil tuh pengen mamanya datang ke dia. Jaraknya cuma paling 1,5 meter ya, minta dipangku dia. Tapi dia pengen mamanya yang datang nyamperin dia terus mangku dia. Kita lagi ngajarin tentang otoritas ya. Terus mamanya bilang, kamu yang kesini. Enggak, mama yang kecil sampai nangis. Saya di balik di luar gitu waktu lihat mereka juga, ini mamanya ngapain sih? Bikin nangis anak. Orang soal mau ngalah kenapa gitu. Kadang-kadang kan banyak orang tua berpikir ya anaknya di sekolah minggu biar kenal Tuhan, biar mengertilah bagaimana seorang Kristen begitu. Nah padahal kan tanggung jawab utama itu adalah di keluarga. Betul. Waktu terbesar itu di keluarga dan ada beberapa gereja yang tidak menyadari ini. Jadi mereka semakin senang melakukan tugas-tugas itu tidak empower dan tidak memperlengkapi keluarga, orang tua. Mama tuh ngomong sama orang lain tuh bisa lembut loh. Sama aku kenapa begitu? Wah itu mati. Bahkan pernah dibilang suaranya seperti sangkakala. Kalau di rumah, kalau di luar, Di suaranya lemah bagai lembut. berbisik gitu ya, Berbisik. whisper. Gitu. Halo Christ Lover, ketemu lagi bersama kita di Ruang Hati. Ruang untuk berbagi atau bersaksi apa yang kita alami bersama dengan Kristus, Sang Kebenaran Sejati. Di episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pentingnya pemuridan dalam keluarga. Kalau berbicara pemuridan, kita langsung terpikir pada umumnya apa? Yaitu kelompok kecil yang ada di gereja-gereja begitu ya. Tetapi ternyata pemuridan itu juga mencakup di skop yang paling kecil, yaitu keluarga itu sendiri. Karena keluargalah sebagai komunitas yang terkecil di mana Tuhan mau bentuk setiap anggota yang ada di dalamnya untuk menjadi murid-murid Kristus. Tetapi banyak keluarga-keluarga yang mengabaikan pentingnya pemuridan dalam keluarga. Mengapa demikian? Nah, nanti kita akan sama-sama berbincang-bincang dengan narasumber kita yang adalah sepasang suami istri yang juga sedang berjuang melakukan pemuridan di tengah-tengah keluarga mereka, yaitu Pak Heri dan Bu Reni. Halo Pak Heri, Bu Reni. Halo. Ya, kedua hamba Tuhan ini melayani di GKI yang ada di Tangerang sana, ya. Jadi kita senang sekali untuk kehadiran kedua hamba Tuhan ini. Mereka juga keluarga yang sedang berjuang, begitu ya, bukan keluarga yang sudah sempurna. Nanti mereka akan berbagi dengan kita ya, bagaimana perjuangan atau pergumulan di dalam melakukan pemuridan di tengah-tengah keluarga. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Kami serahkan untuk perbincangan kami mengenai esensi atau pentingnya pemuridan dalam keluarga ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau pakai perbincangan kami ini untuk menyatakan, menyaksikan kebenaran-Mu kepada kami semua, khususnya juga para pendengar Ruang Hati ini. Supaya kami sama-sama memikirkan, menggumulkan, bahkan melakukan tentang pemuridan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Pak Heri, Bu Reni, ini satu topik yang sebenarnya sudah sering juga dibahas ya, baik itu di gereja, di pembinaan-pembinaan, maupun juga di podcast-podcast tentang pemuridan dalam keluarga. Tetapi tidak salah kalau kita membahas kembali gitu ya.
Karena ini butuh diulang-ulang gitu ya. Biasalah ya manusia ini gampang lupa. Cepat amnesianya kita ya. Gitu ya, supaya kita diulangi lagi akan kebenaran ini supaya kita kembali kepada kebenaran itu sendiri, tetapi tidak hanya dipahami melainkan diterapkan juga ya. Betul. Nah, kita mau ngebahas tentang esensi pemuridan dalam keluarga. Saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu, mengapa sih pemuridan dalam keluarga itu sangat penting untuk dilakukan, bukan hanya dipahami? Iya. Ladies first dulu. Oke, Bapak. Siapa aja boleh. Iya. Iya dulu lah. Iya. Baik. Kenapa pemuridan harus juga dimulai dari keluarga? Kalau kita melihat esensi keluarga kan sebenarnya dasar dari keluarga itu juga yang membentuk adalah Tuhan. Ya. Tuhan Allah yang membentuk keluarga. Dan tentu ada maksudnya kenapa Tuhan membentuk keluarga. Nah, salah satunya adalah pemuridan, di mana prosesnya harusnya terjadi juga di dalam keluarga, orang tua dan kemudian suami istri, lalu kemudian orang tua dan anak setelah lahir anak-anak. Jadi prosesnya harus terjadi di sana, dimulai lebih dahulu. Menurut saya itu, jadi Alkitab sendiri memang memberikan perintah supaya kita memuridkan melalui proses di dalam keluarga. Itu yang saya pahami. Iya, karena ada desain Allah ya. Iya, betul. Kembali kepada desain Allah. Thank you Pak. Iya. Bu Ya Reni. mungkin memang sekali lagi Alkitab juga memerintahkan kita ya untuk bukan cuman beranak cucu nambah banyak ya, betul. tapi ya itu sebenarnya sarana pertama kita itu memuridkan. Mungkin kalau injilin orang kan juga susah ya, nyari orang takut apa segala macam, tapi Tuhan udah kasih kita anak-anak Betul. untuk dimuridkan begitu. Dan terlebih kan sebenarnya kalau kita bicara tentang pemuridan itu kan bicara tentang teladan hidup, jadi bukan cuman sekedar teori ya, tetapi bagaimana mereka melihat dari realita kehidupan sehari-hari, dan itu iman itu boleh diwariskan kepada mereka gitu. Dan sangat penting karena ternyata kita itu juga jadi partnernya Tuhan di dalam membangun satu generasi yang ya kalau betul-betul kita bertanggung jawab memuridkan mereka, itu kan memberi dampak yang luar biasa ya. Kebayang kalau itu nggak dilakukan. Oke. Desainnya Allah, ya memang Allah rancang dari sejak kekekalan begitu ya. Dan desain itu teraplikasikan lewat kehidupan nyata, realitas kehidupan. Iya. Dan disitulah iman diwariskan ya. Ya, meskipun tidak mudah ya. Sama sekali. Banyak sekali tantangannya. Struggle terus. Iya. Iya, betul. Itu juga saya alami masalahnya gitu ya. Tidak semudah dibayangkan ya. Kalau untuk orang di luar keluarga kita kayaknya lebih gampang ya. Iya. Karena kan mereka tidak 1 kali 24 jam, Betul. kali 7 hari bersama dengan kita Iya. begitu kan ya. Tapi bersama keluarga nih yang selalu terlihat gitu. Betul. Jadi kan akan kelihatan tuh kelemahan-kelemahannya, Iya. kekurangannya, kegagalannya, kejatuhannya begitu ya. Iya, Oke. bahkan mungkin aku pernah tuh ya waktu anakku masih umur berapa gitu ya, agak cukup menohok sih. Dia bilang begini, kadang-kadang kan memang kita udah pelayanan capek pulang gitu ya, terus mereka mau perhatian. Terus dia bilang gini, mama tuh ngomong sama orang lain tuh bisa lembut loh, sama aku kenapa begitu? Wah itu mati. Bahkan pernah dibilang suaranya seperti sangkakala. Kalau di rumah, Kalau di rumah, kalau di luar, suaranya bagai lemah lembut. berbisik gitu ya, Berbisik. whisper. Gitu. Wow. Jadi ya, ternyata juga mereka mengajarkan banyak hal ya, gimana supaya iman itu nggak cuma diomongin dan justru ya bersyukur sih, maksudnya dalam proses itu mau ya, terus oh ya ada bagian ini, dan itulah yang mungkin nggak didapat di tempat lain kan. Bagaimana belajar dari kegagalan juga gitu. Otentik ya. Betul. Jadi bukan hanya kita ke anak ya, tetapi anak ke kita juga ya. Iya, betul. Benar. Proses pemuridannya memang tidak hanya terjadi top down ya. Banyak orang Iya, tua ke anak mendirinya harus seperti ini, sesuai dengan teori-teori yang mungkin kita pelajari ya. Tetapi faktanya juga, feedbacknya juga ada dari anak ke orang tua. Betul. Proses pemuridannya juga terjadi bagi orang tua. Iya. Karena
mereka ternyata juga melakukan sesuatu itu karena mereka melihat yang kita lakukan dan itu Betul. menjadi Cerminan ya. cerminan. Iya. Kalau kemudian kita sepertinya hanya memberi pengajaran yang bersifat teori, Iya. lalu kemudian yang kita lakukan berbeda, itu mereka menjadi juri yang Iya. langsung mereka akan sampaikan, oh ada sesuatu yang dilanggar nih, begitu ya. Iya. Nah itu terjadi dan itu ya justru ya prosesnya tidak hanya kepada anak, tapi kita sebagai orang tua juga mengalami proses pemuridan itu ya, termasuk tadi ya bagaimana kita menyampaikan yang mereka pahami tentang kasih, yang mereka pahami tentang disiplin dan Iya, sebagainya. Iya. Berarti bisa dibilang pemuridan itu bagaikan bengkel sebenarnya ya. Iya. Bengkel yang Mendandani orang tua Iya. dan anak. bener. Iya. Jadi anak pun dipakai Tuhan ya Betul. untuk Iya. ngebentuk kita ya. Betul. Ya saya juga ngalamin itu. Kadang-kadang seperti Ibu Reni tadi, oh di luar bisa lebih manis, di dalam bisa wah gitu ya. Dan itu Iya. juga menohok sih benar. Betul, betul. Jadi kayak oh iya ya kok saya bisa begitu ya gitu. Hmm. Jadi belajar. Malah saya thank you sama anak-anak Iya. kita ya. Untuk jujur sekali bisa membantu ngoreksiin orang tua. Oke, jadi kalau begitu tujuan pemuridan yang Tuhan desain ini tuh kira-kira apa, Pak Heri dan Bu Reni? Karena tadi Tuhan yang mendesain keluarga ya, Mm. artinya pemuridan juga terjadi proses di sana. Tentu Tuhan punya maksud ya, maksud terutama kalau kita melihat puncak dari Injil itu kan memberitakan anugerah Tuhan ya, kasih karunia Tuhan, keselamatan. Nah saya pikir tujuan utama dari proses pemuridan dalam keluarga ya supaya kerajaan Allah itu dan seluruh kekayaannya hadir juga ya, nilai-nilai kerajaan Allah itu dalam keluarga. Iya. Jadi baik anak-anak mendengar dari orang tua, juga melihat dari orang tua bagaimana Injil tidak hanya diberitakan tapi dihidupi dan itu berkuasa mengubah seseorang. Mereka lihat, mereka juga diajarkan. Nah, itu utamanya supaya kasih karunia anugerah Allah itu juga terjadi dalam pemuridan itu, dimulai dari sana. Meskipun juga banyak ya faktanya anak-anak juga mendengar Injil malah bukan dari orang tua, dari orang lain ya. Betul. Tapi mestinya terjadinya di sana deh. Amanat Agung itu mestinya dimulai dari sana, keluarga. dari Ya. keluarga. Dari sosmed Pak sekarang. Dari Iya. sosmed ya itu yang Iya jadi kan? pergumulan justru Iya. saat ini. Yang Iya. mereka nggak bisa juga itu nyaring ya Betul, atau betul. memfilter Betul, begitu ya. iya. Mereka harus mendapatkan otentisitasnya justru dari keluarga mestinya. Makanya kenapa penting pemuridan keluarga, tujuannya untuk amanat agung itu sampai. Ya, Jadi kalau begitu tujuannya di sini tadi disebutkan Pak Heri adalah supaya nilai-nilai kerajaan Allah itu Betul, ya betul. dapat ditransferkan, diajarkan Betul. kepada anak-anak. Betul. Nah, cuman jadi pertanyaan lagi nih, keluarga-keluarga ini khususnya orang tua ya, kita orang tua Iya. begitu. Ketika misalnya gereja kurang hadir begitu ya untuk memperlengkapi mereka, ini kadang-kadang bisa menjadi salah satu alasan juga untuk mereka ya sulit ya atau nggak tahu bagaimana harus memulai melakukannya. Meskipun ada juga sih gereja yang hadir untuk membina, memperlengkapi, tapi ada juga keluarga yang mengabaikan begitu. Ini menjadi kayak dua ekstrim. Iya. Ada yang gereja yang mungkin kurang memperhatikan, tetapi ada juga ekstrim yang baik sebenarnya memperhatikan, cuman dari keluarga-keluarga atau orang tua yang kurang menyambut baik. Betul, begitu. betul. Iya. Ini kan akhirnya tujuannya itu kurang Tidak tercapai kan. tercapai, betul, betul. Iya, mungkin memang yang saya lihat tuh justru ini ya, kadang gereja itu sibuk membuatkan acara No, untuk Masing-masing anggota masing-masing. keluarga. Iya, jadi tidak nggak apa-apa Pak. eh, Santai Pak. tenang, Oke. tidak memperlengkapi orang tua bagaimana melakukan pemuridan dalam keluarga. Iya. Nah ini yang juga struggle, setuju sih ekstrim yang satu itu kan seperti itu. Jadi bikin kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip itu justru memecah keluarga karena nggak pernah dipertemukan. Iya. Jadi kan kegiatan orang tua sendiri, anak sendiri, Iya. Senam begitu. jantung sehat untuk KUI, kakek neneknya. Oh. Jadi ya banyak kegiatan, Iya. tapi sebenarnya tugas utamanya atau mengambil alih. Oh. Kadang-kadang kan
banyak orang tua berpikir ya anaknya di sekolah minggu biar kenal Tuhan, biar mengertilah bagaimana seorang Kristen begitu. Nah, padahal kan tanggung jawab utama itu adalah di keluarga. Betul. Waktu terbesar itu di keluarga, dan ada beberapa gereja yang tidak menyadari ini. Jadi mereka semakin senang melakukan tugas-tugas itu, tidak empower dan tidak memperlengkapi keluarga, orang tua gitu. Berarti bisa kita bilang ya, gereja yang seperti itu mungkin perlu ditolong juga ya untuk menyadari panggilannya ya. Iya, amanat Secara agung itu betul, ya betul, gitu. betul. Jadi seluruh kegiatannya atau program-program gerejanya itu jiwanya ya amanat agung, Betul. terarah ke sana semua Betul, kan. betul. Dikondisikan bagaimana membuat, disengajakan ya atau intensional ya, disengajakan bagaimana membuat kegiatan-kegiatan yang bersama-sama begitu ya. Iya. Dan mungkin Orang tua dengan ya anak. mengedukasi ya. Kadang-kadang kan kalau beberapa waktu yang lalu kita dengar fatherless yang ayah ada tapi tidak hadir. Secara Orang tuh emosi. mungkin mereka nggak sadar kan. Mereka pikir kebutuhan utama anak-anak itu finansial ya, terutama struggle kita ya di kota besar. Iya, betul. Tahu sendiri ya biaya pendidikan. Ya pendidikan, kesehatan gitu. Akhirnya kan waktu mereka itu habis untuk sekedar memenuhi kebutuhan finansial. Sedangkan anak itu tidak mungkin bisa bertumbuh tanpa kehadiran secara emosi, secara spiritual juga ya. Betul. Dan kadang itu tadi kembali ya, gereja tidak menyadari bagaimana terus menyuarakan ini kehadiran orang tua, seorang ayah, seorang ibu di tengah keluarga, dan bagaimana dampaknya terhadap satu pribadi. Dan itu kupikir kan kita juga nggak bisa mengecilkan ya. Ketika Tuhan percayakan satu orang dalam kehidupan kita, nanti dia jadi apa kita nggak ngerti kan. Siapa tahu nanti satu waktu dia jadi seorang yang sangat besar. Nah, ketika Tuhan percayakan dari kecil, kita bisa bangun nilai, dan yang paling penting memang kan mengenalkan Tuhan kepada mereka. Dan ini bukan Tuhan yang sekedar teori, tapi betul-betul Tuhan yang hidup, yang terus bekerja dalam kehidupan mereka, yang layak mereka imani, percayai. Nah, itu kan kelihatan banget ya di dalam seharusnya dalam kehidupan pribadi, dan ini kita nggak bisa sewa orang ya. Betul. Harus kita sendiri yang melakukan gitu. Iya. Jadi pertanyaan lagi nih Bu, biasanya ya gitu ya, orang tua ya secara khusus ya, kita nyoroti orang tua karena memang pemuridan ini lebih kepada orang tua dulu kan ya. Orang tua bisa aja kasih alasan seperti ini. Aku nggak dimuridkan tuh sama orang tuaku dulu gitu ya. Aku nggak dapat pola tuh dari generasi di atasku. Entah itu dari keluarganya ataupun dari mungkin gerejanya gitu. Nggak ada tuh yang kayak gitu-gituan dan baik-baik aja. Kadang-kadang itu jadi alasan juga kan. Jadi ya anak-anak sekarang ya nggak apa-apa kok diperlakukan juga sama seperti dulu dia alamin begitu kan ya. Yakinlah nanti Tuhan juga akan sertai kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa lah mereka dapat informasi dari gerejanya, dari guru sekolah minggu, dari pembina-pembinanya ataupun dari media sosial. Yang penting positif. Kadang-kadang bisa jadi alasan kan ya begituan ya. Jadi merasa bahwa bukan aku gitu. Sehingga tujuan pemuridan yang tadi Pak Heri sebutkan itu bisa kurang maksimal begitu ya, atau bisa jadi memang nggak terwujud nantinya gitu ya. Ya alasan-alasan klasik sih. Iya. Ya biasanya memang orang tua kan tidak ada sekolah orang tua intinya ya. Oleh sebab itu biasanya orang tua akan melanjutkan apa yang tanda kutip ya, mungkin dia pengalaman dia secara pribadi, baik itu yang menurut dia baik, menjadi orang Kristen itu seperti apa ya, seperti orang tuanya dulu, kakek neneknya dulu membentuk dia. Dan itu tanpa disadari di bawah hukum alamiahnya ya, dia akan mendidik anaknya sama seperti dia mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Nah, tetapi kan begini juga walaupun tidak ada sekolah resmi untuk orang tua misalnya, tapi kan kita bertumbuh lalu menjadi orang tua juga ada pengalaman-pengalaman tertentu ya. Apalagi dalam panggilan kita sebagai
anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Sesuatu yang menurut saya perlu disengajakan, meskipun itu tidak beroleh, kita tidak mendapatkan apa yang dulu kita dapatkan dari orang tua kita. Tapi kalau hal itu kemudian disengajakan dalam tanda kutip seperti program tertentu, saya pikir itu hal yang baik. Misalnya anak-anak yang mulai diajarkan mengenal bagaimana sih menghidupi firman itu, meskipun sekarang dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak terlalu menganggap bahwa menjalani hidup dalam firman itu sesuatu yang membanggakan atau mulia di lingkungan anak-anak kita gitu ya. Tetapi kalau kita terus memperkatakan itu, ya, lalu kita menjalani itu, dan ini menjadi nilai yang bagi keluarga kita sesuatu yang tertinggi gitu ya. Dan betul. itu memang kita khususkan, ya. Mereka pasti juga akan mengikuti gitu. Kadang-kadang kayak dulu ya waktu anak-anak masih kecil tuh, kalau kadang-kadang ada jam-jam tertentu yang kadang-kadang ngingetin kita. Misalnya kita ada pertemuan kelompok kecil di rumah kok nggak ada, atau jamnya udah lebih. Ada anak kita yang ini kok udah jamnya lebih masih ada apa kalian? Waktu mereka masih kecil ya, si Jose itu masih 2 tahunan gitu ya. Jadi ternyata itu juga sampai sekarang itu waktu dia sudah remaja, peristiwa-peristiwa yang waktu dia umur 2-3 tahun itu nempel loh ternyata loh. Nah itu makanya kita sengajakan situasi-situasi seperti itu, kondisi-kondisi seperti itu. Saya nggak pernah dapat dari orang tua saya harus belajar Alkitab berdoa bersama, nggak ada. Benar, nggak ada. Iya, tapi ya waktu kita mendapatkan informasi yang jauh lebih baik, mungkin secara tidak hanya tradisional ya, tapi ini pemuritan yang harusnya disengajakan gitu, harus diupayakan. Iya, artinya ini juga salah satu PR besar sih ya untuk gereja. Betul. Karena gereja itu kan semacam wadah ya untuk keluarga-keluarga itu berjumpa begitu, dan gereja harus hadir untuk empowering mereka ya. Dan memang yang paling penting kan mesti orang tua sadar dulu ya gimana relasi mereka dengan Tuhan. Kalau itu belum terjadi, ya mungkin banyak orang tua yang berpikir secara standar dunia oke-oke saja. Kan nanti mereka dapat pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, finansial cukup, dapat istri, istilahnya ya nanti ya baik secara standar etika baik. Moral, iya. Tapi kan nggak cukup itu ya. Makanya kita kalau di dalam Tuhan kan punya standar dan panggilan yang berbeda. Itu yang terus juga mesti kita suarakan. Kadang ada banyak orang yang juga bilang nggak mau repot lah, hidup udah susah, ngapain sih nambahin kesusahan lagi gitu. Tapi ya balik lagi sih, kalau kita udah benar-benar kenal Tuhan dalam kehidupan kita, hidup ini kan nggak bicara tentang cuman kenyamanan kita. Dan ya ada tanggung jawab gitu loh. Mungkin secara dunia baik, tapi ada nilai standar yang Tuhan juga mau itu kita nyatakan di dalam kehidupan keluarga kita. Dan kita dipercaya sangat berperan di dalam pembentukan anak-anak kita. Iya, betul. Tadi yang saya mau ingetin tentang itu ya, anak kami waktu umur 2 tahun itu soal ini. Dulu anak saya yang kecil tuh pengen mamanya datang ke dia. Jaraknya cuma paling 1,5 meter ya, minta dipangku dia. Tapi dia pengen mamanya yang datang nyamperin dia terus mangku dia. Kita lagi ngajarin tentang otoritas ya. Terus mamanya bilang, kamu yang kesini. Enggak, mama yang kecil, sampai nangis. Saya di balik di luar gitu waktu lihat mereka juga, ini mamanya ngapain sih? Bikin nangis anak. Orang soal mbok ngalah kenapa gitu. Tapi kalau momen di umur 2 tahun itu, misalnya waktu kita ngajarin tentang otoritas ya, itu tidak terjadi, wah sekarang waktu dia remaja kami akan kesulitan sekali. Tapi waktu itu kami sampaikan bahwa nilai kerajaan Allah juga di sana, di dalamnya ada bagaimana relasi Bapa dengan kita anaknya itu ada relasi menghormati otoritas. Ya, itu kami mulai ajarkan dari begitu, soal kamu kesini, mama yang kesini, enggak kamu yang kesini, kamu perlu mama, kamu yang datang ke sini, itu perlu yang begini-begini kadang-kala ya, disiplin. Ya. Nah kadang-kadang kita sebagai orang tua begitu, ngapain soal begitu? Loh ini ada hubungannya dengan hal receh gitu. Hal receh. Tapi ternyata yang receh ini mengajarkan satu nilai. Betul. Tentang otoritas dia. Mereka menghormati otoritas karena sebagai umat Tuhan ya kamu harus tahu kamu anak Tuhan ya.
harus hormat sama Bapamu yang di surga ya. Datang kepada Bapa. Datang kepada Bapa. Nah itu nilai-nilai begitu yang kami. Makanya kenapa proses pemuritan ya nggak cuman ayo apalin ayat Alkitab. Iya, betul. Ya, bukan itu, tapi ya begini yang Tapi receh-receh hidup sehari-hari sepertinya. Diwujudkan ya dalam keseharian Itu ya. tertanam. Soal otoritas, begitu ya. Soal kejujuran. Nilai-nilai Nilai-nilai. dasar. Dan Nilai-nilai itu kan ya dasar. memang mulai dari anak-anak ya golden Iya, age ya kalau iya. kita bilang. Tapi kalau bilang terlambat, dan aku pun dulu nggak ngalamin ini gitu. Tapi di dalam kasih karunia Tuhan kan nggak ada yang nggak mungkin ya. Iya, betul. Maksudnya ada banyak orang juga yang diubahkan ketika dia kenal Tuhan dan dia punya perspektif baru ketika dia membangun keluarga. Betul. Saya tahu sih ini nggak gampang dengan mungkin luka-luka lama juga begitu. Tapi ya bersyukur sekali kan ketika kita ada di dalam anugerah Tuhan. Terus sekarang juga fasilitas saya pikir jauh lebih banyak. Banyak ya. Jadi kan ya kayak gini ya, platform podcast segala macam udah banyak gitu loh yang kita bisa akses. Jadi sebenarnya nggak ada excuse ya buat kita ngomong sekarang kurang info atau ya cukup segini gitu. Karena udah jadi nggak bisa menyalahkan pihak lain ya. Iya. Kedua pihak baik itu gereja. Ya. Ada pada kita juga. Iya betul. Jadi gereja maupun keluarga-keluarga itu ya punya bagian masing-masing. Gereja hadir untuk memperlengkapi, bukan memisah-misahkan anggota keluarga. Ya, nah itu perjuangannya juga itu supaya tidak ke ekstrim yang tadi itu ya. Tapi kita bangun yang lebih benar gitu ya, lebih terarah kepada amanat agung tadi gitu. Dan keluarga juga ya nggak bisa nyalakan gereja nggak buat apa-apa padahal udah dibuatin. Betul, sudah disiapkan segala program yang ada. Oke, kalaupun nggak mau di gereja coba deh banyak sumber-sumber lain, entah itu lewat podcast, lewat seminar mungkin, buku-buku banyak sekali ya. Betul. Media sosial, asal media sosialnya benar ya. Supaya tidak ngawur juga gitu. Oke, tadi itu tujuannya ya. Nah, dasar kebenaran pemuritan keluarga itu apa kira-kira Pak? Ya pasti balik lagi ke firman Tuhan ya. Kalau di Ulangan itu kan dibilang ya mesti mengajar berulang-ulang gitu. Terus kalau kita melihat di sejarah di dalam Alkitab pun ketika orang tua tidak berperan kan bangkitlah satu bangsa yang tidak mengenal Tuhan kalau kita baca di Hakim-Hakim. Saya pikir masalahnya kan juga itu mulai dari keluarga ya. Jadi orang tua yang tidak pernah berbicara tentang Tuhan mungkin tidak pernah menunjukkan kehidupan yang di dalam Tuhan. Jadi ya kalau dasar sudah jelas dan itu juga esensi yang Tuhan bagikan ya ketika dia membangun lembaga terkecil keluarga, ada prinsip-prinsip yang dia mau diterapkan di dalam keluarga itu. Perjanjian baru pun juga kita melihat ya. Makanya ditanamkan oleh Tuhan itu justru dimulai dari keluarga. Ya. Bahkan di dalam perjanjian baru waktu terbentuk lembaga yang lebih besar seperti gereja ya. Gereja juga dimulai dari gereja rumah loh. Iya betul. Iya kan. Jadi di rumah Lydia ada gereja, di rumah Cornelius dan sebagainya. Rumah-rumah itu dipakai untuk juga mengajarkan firman Tuhan di sana. Dari keluarga sebagai eklesia domestika ya, gereja rumah yang kecil menjadi benar-benar berhimpun beberapa keluarga dan itu menjadi nanti sih pada puncaknya menjadi keluarga Allah gitu ya. Jadi sebenarnya seluruh Alkitab itu bicara tentang satu lembaga yaitu keluarga sebenarnya. Dimulai dari keluarga kecil, kemudian keluarga yang membentuk keluarga menjadi gereja dan keluarga Allah gitu yang terhimpun di dalamnya lebih luas. Nah, harus memahami itu sih supaya tidak ada kesenjangan antara kepentingan orang tua mendidik anak di rumah dan juga program-program gereja yang disusun gitu ya. Tidak mengabaikan soal ini gitu. Karena ini sebenarnya kan rancangannya Tuhan ya, bukan maunya kita. Betul. Kita membentuk anak kita seperti maunya kita atau gereja membentuk jemaatnya seperti maunya gereja, bukan ya. Tapi ini
rancangan Tuhan yang memang Tuhan siapkan dari awal, dan mestinya kita mengikuti itu sih. Itu yang menjadi landasan dasar kalau menurut saya. Nah, kebetulan kami punya anak 2 ya seolah-olah ya dipercayakan 2 jemaat ini sampai kepada kekekalan. Dan sekarang dampak mereka itu ya yang mereka akan hidupi dan jalani di generasi berikutnya setelah kami, itu dampak dari kami memuridkan mereka. Iya. Itu. Saya Mau nggak 3 Pak. Lebih besar ya. Lebih besar 1 ya. Jemaatnya lebih besar. Jemaatnya lebih besar. Ya. Berbahagialah Anda Christ lover yang mungkin anaknya ada 5. Sudah bisa jadi Asalkan dimuridkan ya. Iya, Bukan sampai hanya kuantitasnya aja begitu ya. Iya, menarik tadi saya tangkap apa yang dikatakan Pak Heri tentang keluarga ya. Memang kalau mau kita sarikan lah ya kira-kira begitu ya. Alkitab itu ya bicara keluarga. Dari yang kecil sampai keluarga kerajaan Allah begitu yang lebih luas begitu ya. Bahkan kalau kita lihat ya Alkitab kita pun menuliskan Allah kita itu dengan Bapa, kemudian ada anak begitu. Itu kan menunjukkan Ya, relasi keluarga. relasi keluarga begitu. Jadi memang Allah itu merindukan keluarga ya. Keluarga itulah yang memulai Iya. begitu. Keluarga kecil inilah yang memulai begitu. Ya meskipun tadi Ibu Raini juga sempat singgung ya, nggak bisa dipungkiri kita di kota besar ini dengan tantangan itu tadi, pekerjaan, keuangan, kesehatan, belum lagi masalah-masalah lain. Sekarang banyak banget kan masalah-masalah aplikasi-aplikasi, pinjol judol, Betul, itu kan yang ingin sebenarnya mengganggu dan merusak supaya pemuridan yang Allah rancangkan ini itu tidak terjadi. Betul. Dirusak generasi demi generasi gitu ya. Dan ini bisa dibilang apakah ini salah satu dampak buruk ketika pemuridan tidak dilakukan? Ya, saya sih mikir gini ya. Kita aja yang mengupayakan pemuridan secara disengajakan tuh hasilnya belum tentu berhasil. Gitu. Nah, apalagi kalau kita nggak benar-benar melakukan. Sudah Jadi, dapat dipastikan ya. Dengan gencarnya itu tadi ya di Pengajaran media di di luar yang berusaha memuridkan mereka, berusaha mengajarkan banyak hal kepada mereka gitu. Jadi saya pikir dari hal ini kita diingatin sekali lagi ya urgensinya sih benar-benar kita memperjuangkan ini loh, bukan cuman kayak pasif ya, tapi kayak kita memang ini peperangan ya. Peperangan rohani benar Iya, sih. betul. Jadi kayak pasti ada dampak buruk gitu kalau kita abai ya. Kebayang sih ya bagaimana tadi kalau di dalam Alkitab kan dibilang juga kalau kita tidak mewariskan iman kita tidak memberikan teladan, ya kebayang ada satu masa generasi yang tidak mengenal Tuhan dan itu dampaknya luar biasa. Nah saya pikir jangan sampai ya kita ngulang pembelajaran itu udah banyak sekali gitu dan amanat yang Tuhan berikan udah jelas, tanggung jawabnya juga sudah jelas diberikan kepada siapa. Harusnya kita terus remind diri kita dan ya untuk para Christ lover juga ya yang jadi orang tua ada tanggung jawab yang besar nih kita dan ambil bagian. Kadang-kadang kita mungkin pikir oh ini tanggung jawab orang lain, tadi sekali lagi ya gereja lah, guru sekolah minggunya, pendetanya lah. Tapi sebenarnya tanggung jawab besar ada di tangan masing-masing orang tua. Gitu. Jadi tidak menunggu orang luar yang harus menolong kita, tetapi kitanya sendiri ya. Karena menganggap ini sangat urgent sekali begitu. Nah memang urgensi ini yang mungkin nggak semua keluarga atau orang tua bisa sadari gitu. Yang penting anakku udah dikasih makan, sekolahin, udah beres. Bicara moralitas, emosi yang sehat, kedalaman rohani itu kayak bukan apa ya, bukan daftar list nomor satu yang diutamakan karena itu sesuatu yang abstrak. Iya. Makanya kalau kita nggak benar-benar hidupin kan mereka juga susah ya melihat. Makanya aku pikir itu peran keluarga orang tua itu penting banget karena mereka bisa melihat loh di dunia yang modern ini tetap ada pribadi yang punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan bagaimana juga mereka melihat Tuhan yang menyatakan kuasanya gitu di dalam segala keadaan orang tua mereka gitu.
kan butuh bukti yang terlihat ya Benar. itu. Nah kadang-kadang kita berpikir udahlah pokoknya mereka dengar, masih untung ke gereja gitu. Masih untung pelayanan gitu ya. Ya, nah, iya. Mainnya di gereja. Iya, mainnya di gereja gitu ya. Iya, betul. Iya. Tapi tidak menyentuh dalamnya. Tidak menyentuh dalamnya. Iya. Sekali lagi memang ya anak-anak itu juga sejak di usia golden age saja anak-anak adalah peniru yang paling luar biasa kan Iya. gitu. Mesin fotokopi. Mesin fotokopi. Contoh yang paling mereka lihat sehari-hari ya orang tua. Iya. Jadi menurut saya juga penting juga para suami, istri ya, orang tua ini juga mereka juga secara pribadi mereka mengalami proses pemuridan itu. Tidak hanya menjadi orang Kristen nominal ya, tapi bagaimana mereka menghidupi iman mereka itu secara nyata gitu. Nah, ini yang kadangkala menurut generasi sekarang ini, generasi Z ya, alfa sekarang ya, alfa ya. gitu ya. Itu Saya sih generasi bukan baby boomer sih. Ya. Waduh, beda generasi. Milenium. Iya. Nah itu mereka sebenarnya sedang menunggu di antara apa yang mereka gegap gempitanya media sosial dan sebagainya itu ya. Tapi mereka masih melihat ada contoh yang mereka lihat gitu. Seorang yang ya menghidupi imannya. Ini orang tua saya yang saya lihat gitu. Ketika mereka bergumul, ketika mereka menjalani hal sehari-hari gitu ya, nilai-nilai sehari-hari. Kadang yang kita omongin di meja makan tuh ya persoalan-persoalan receh tapi menjadi hal yang serius ketika bicara tentang nilai kerajaan Allah gitu. Betul. Ya. Kayak misalnya mereka anak-anak baru pulang lalu mereka ngobrolin temennya ini, temennya itu kami pasti akan masuk kepada nilai-nilai kebenaran. Jadi mereka terus berat amat diskusinya. Enggak, kami kan pikir-pikir juga kamu gimana. Iya sih, tapi kadang-kadang mereka juga memberi penilaian meskipun dunia berbeda. Mereka tetap memegang kehidupan yang mereka orang tua kami melakukan itu kok gitu. Iya. Jadi melihat dari orang tua ya. Ya. Oke, kalau ditanya langkah-langkah praktis pemuridan dalam keluarga itu kayak gimana aja sih, Pak, Bu? ini sih tidak mutlak ya, karena kan betul. Keluarga beda-beda, ya pendekatannya juga beda-beda, polanya beda-beda, tapi setidaknya yang secara umum langkah-langkah praktis apa aja yang bisa dilakukan supaya Christ lover mungkin yang sedang bergumul ya bisa coba memikirkan dan mulai menerapkan. Lalu pertama kali bagi saya ya sebagai kepala rumah tangga lalu ayah dari mereka yang mereka lihat ya adalah keteladanan hidup ya. Pertama itu yang paling simpel gitu. Jadi ketika saya bicara tentang mengasihi, mengampuni. Satu waktu mungkin waktu saya mendisiplin mereka cukup keras gitu. Tapi terus saya memahami bahwa ini bukan kebencian, bukan kemarahan. Jadi karena kasih itu saya utarakan juga, sampaikan. Sama seperti Bapak kita yang di surga juga kalau ada hal yang tidak benar ya dia akan mendisiplin. Tapi itu bukan hukuman, itu justru sebuah kasih yang dinyatakan. Lalu merangkul kembali. Mengampuni yang mereka langsung lihat bahwa saya tidak mendendam dan sebagainya, tapi saya merangkul kamu kembali gitu. Ya seperti itu sih. Pertama teladan bagaimana orang tua itu ya. Hidupnya. Ya mungkin kalau di usia yang masih cukup dini ya kita masih mengajar mereka disiplin rohani itu kayaknya hal yang paling mendasar ya. Jadi tentukan waktu bersama mulai dari membaca Alkitab. Ya istilahnya kalau family altar atau apa. Misbah keluarga. Iya, misbah keluarga supaya mereka juga tahu ini model yang seharusnya gitu. Tetapi dengan beranjak dewasa kan mungkin pola yang kaku itu juga mereka ngapain. Tapi kan saya pikir ketika kalau dari kecil udah mulai ditanamkan mereka udah punya pola sendiri. Nah mungkin seiring bertambah usia kita rubah bentuknya. Kemudian yang pasti juga membuka ruang ngomong dari hati ke hati ya. Dalam setiap kesempatan tadi kalau dia bilang begitu untuk kita menanamkan ya benar-benar ini bukan cuma masalah kejadian yang kamu alami, ada hal yang jauh lebih besar gitu ya. Terus yaitu paling penting memang teladan kita gimana kita menunjukkan ketika kita
bukan kita nggak pernah salah, tapi bagaimana ketika kita bersalah, kita eh, memperbaiki itu pertobatan kita dan menunjukkan juga kasih Tuhan kepada mereka. Itu kan sekali lagi betul-betul perlu dilihat ya, karena memang kita ini makhluk visual yang butuh banget contoh nyata yang dilihat baru oh ya. Kan kadang kalau ini orang bilang itu mereka itu nggak akan dengerin omonganmu tapi melihat apa yang kamu lakukan, gitu kan. Betul. Jadi ya itu yang mesti kita tanamkan. Terus kadang kalau kita ya ajak diskusi mereka ya ini hubungannya dengan firman Tuhan tuh apa sih gitu. Jadi ini kayak apa, kadang kalau dulu kita kasih time up share gitu ya, kalau mereka salah juga itu kita aja ngomong, kamu tahu nggak salahnya apa gitu. Terus Tuhan tuh mau gini, oh ya satu kali pernah nih ya, satu anak saya tuh mungkin sangat belajar tentang anugerah itu di situ, saya juga nggak ngerti. Jadi waktu itu yang nomor 2 itu ulang tahun masuk SMP ya, nggak salah SMP atau apa, kita beliin laptop karena waktu itu kan masih online gitu kan. Nah dia seneng banget tuh dapat itu. Nah terus waktu belajar online, oh berarti masih SD ya, SD. Waktu belajar online tuh dia main bola, kenanglah screen itu laptop itu. Mati. Kami pas di luar berdua itu di luar, yang di rumah dia sama kakaknya, dia sama nenek ibuku ya waktu itu. Nah pas kami pulang tuh muka mereka tuh tegang banget gitu. Jadi kayak yang berdua, yang satu itu yang anakku ini di kamar nggak berani keluar dia. Terus anakku yang pertama sama ibu itu udah kayak ketakutan banget gitu, karena itu baru banget kita beli, itu belum semua. Tapi ya masih garansi ya. Tapi karena kan ini kesalahan sendiri ya. Sendiri. Jadi terus udah gitu mereka itu Dedek bikin ini mama apa. Oh ya, yang jelasin kakaknya karena Dedeknya di kamar. Terus aku naik ke kamar, dikunci kamarnya. Oh. Dia tuh udah rasa ketakutan sekali. Nah aku nggak ngerti ya waktu itu kenapa bisa aku tuh nggak marah terus kayak Tuhan tuh ngomong sekarang dia tuh cuman butuh kamu tuh peluk dia gitu. Terus aku ketuk kamar, terus aku bilang, kenapa? Mama cuman pengen tahu kamu kenapa buka pintu, mama pengen peluk kamu, saya gitu. Itu dia buka pintu langsung nangis. Nangis ya. Ada satu kata yang kita kaget ya. Dia bilang gini, aku memang tidak berguna dalam banyak hal, karena dia memang kalau pegang sesuatu kadang-kadang itu dia punya ini ya motoriknya itu agak, jadi kalau gelas Oke, sering tumpah segala tumpah, macam iya. gitu ya. Terus ya waktu itu aku bilang enggak apa, tanya dulu kejadiannya kayak gimana. Oh itu memang bukan sengaja, enggak apa-apa. Ya kita coba cari solusi. Ini mama peluk kamu gitu. Terus akhirnya kita bawa ke terus ketemu saya dulu, iya. Terus saya tanya, bagi kamu kan nggak ada jalan keluar. Kamu udah tanya Bapak belum? Bapak ada solusi nggak dengan masalahku? Coba tanya gitu. Pak gimana ini aku udah berusaha ini, terus gimana memperbaikinya? Nah, Bapak punya solusi. Sini mana barangnya? Terus saya langsung bawa ke tempat servis, saya ganti. Servis ya memang keluar biaya ya. Tapi sebenarnya saya pulang lagi nih kan, jadi Bapak kan pasti ada solusi kalau kamu ada masalah. Dan terus anakku yang gede tuh bilang, di kali itu aku ngelihat juga mama sama bapak itu gimana sih kok bisa merespon, karena bayangan mereka pasti kami marah, besar, menghukum, terus ya udah matilah mereka. Tapi dari itu malah kita mengajarkan tentang langsung freeze. Benar-benar semua ketakutan karena memang bagi kami itu kan cukup gede cukup ya. Besar, untuk kerusakan layar menggantinya juga lumayan gitu. Dan barangnya juga harganya cukup mahal gitu kan. Tapi itu sih aku bersyukur banget sih waktu itu. Memang sempet sih ada kayak mau marah gitu kan, tapi begitu ku ketok kamarnya dia nggak mau buka. terus kayak merasa udah bersalah. Iya, terus kayak memang benar-benar kayak Tuhan tuh enggak, ini dia butuh pelukan bukan penghakiman. Nah dari situ kan aku belajar ya gimana. Aku nggak selalu berhasil, sekali lagi kayak tadi kan di awal bilang kadang anakku lihat mama kok beda di depan di luar. Tapi dengan melihat sesungguhnya mereka juga belajar ya. Jadi kupikir
Ya ini hal-hal praktis Iya. yang kita nggak selalu berhasil, Betul. tapi ketika kita bagaimana di dalam kegagalan pun mereka tadi kalau balik Ada lagi anugerah. otentik juga ada anugerah dan kita otentik. Jadi anak tahu mereka juga tidak dituntut untuk selalu sempurna. Betul. Kadang kita kan mikirnya anak mungkin berpikir tentang kita mesti sempurna. Iya. Ya kayak mungkin anakku yang nomor 1 juga kan secara akademis dia nggak excellent ya kalau yang eksak. Tapi aku selalu berusaha menanamkan dalam dia bilang kamu tuh berharga di mata Tuhan. Kamu punya kepandaian yang lain. Dan mama nggak tuntut kamu seperti orang lain. Itu tapi proses ya, maksudnya dia sampai mikir, apalagi dia masuk di sekolah yang sangat menekankan nilai kecerdasan eksak. Wah, iya. Itu sangat membuat dia kayak image-nya, wah gue itu anak yang nggak pinter. Aku kadang-kadang dia bilang, mama sih nggak pernah ngerasain nilainya jelek katanya. Pas kemarin kan, ya studi lanjut, iya kan mama studi lanjut lebih gampang tahu nggak ada hafalan. Kalau kamu kan banyak ngapalin gitu. Jadi nggak apa-apa, masing-masing orang tuh punya kelebihan. Nah kayak gitu kan menanamkan citra diri dari image of God-nya ya. Iya, sehari-hari diskusi. Jadi mesti membuka ruang itu secara praktis. Iya, itu sesuatu yang sangat-sangat indah dan berharga dan itu pasti nilai kerajaan Allah yang akan ditangkap anak-anak daripada hanya sekedar kita jabarin teori. Nilai kerajaan Allah yang pertama, 1, jujur, yang kedua, kasih. Tapi dengan peristiwa-peristiwa seperti itu real banget ya. Apalagi kalau endingnya kita bawa kepada Kristus, salib, kasih karunia, anugerah begitu ya, kebenaran itu akan sangat-sangat melegakan sih. Dan seperti cerita tadi itu yang saya lihat juga momen-momen itu kita nggak sendirian kok. Ada momen-momen yang memang kita dikuasai oleh Roh Kudus gitu. Amin. Jadi kapan kita memang harusnya ini marah ini ya, tapi kok bisa malah penuh dengan ini ya hati yang kayak kasih gitu ya. Itu kayak saya pikir itu pekerjaan Tuhan yang memang dia tidak akan membiarkan kita mengajar mendidik anak sendirian. Iya. Karena ini anak-anaknya dia, anak-anaknya Tuhan. Dia pasti akan campur tangan. Itu yang saya yakini juga. Dan ini juga paling penting memang mulai dari relasi dulu ya. Kan kalau kita bicara hukum tanpa relasi itu sangat menyiksa. Iya, betul. Tapi ketika mereka betul-betul merasa dikasih, relasi kita bagus sama mereka, mereka akan lebih mendengar kita. Karena mereka bisa merasakan bagaimana apa yang kita katakan, kita ajarkan itu bukan untuk menghukum mereka, tapi untuk kebaikan mereka. Gitu. Oke. Berarti ada 2 atau 3 poin yang saya tangkap tadi ya. Yang pertama itu tentang keteladanan. Jadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan kepada keluarga ya atau anak-anak kita dalam memuridkan itu keteladanan dari orang tuanya. Ini bukan berarti orang tua itu harus sempurna, autentik ya. Yang kedua itu kita butuh kasih karunia. Jadi bagaimana membagikan anugerah dari Tuhan itu lewat kehidupan sehari-hari. Ada kesalahan, kegagalan di sana, dimulai dari orang tua yang harus mengalami nih anugerah Tuhan. Betul. Sebelum kita bagikan anugerah itu ya kepada anak-anak kita yang mungkin melakukan kesalahan. Dan semuanya itu dibingkai dalam relasi yang otentik. Betul. Ya saya pun masih berjuang terus sampai detik ini. Selamat berjuang. Iya, apalagi tiga jagoan. Habis-habis ya sampai kesudahannya lah gitu ya. Iya, banyak hal saya juga bicara pemuridan itu memang dimulai dari tadi ya Bu Reni bilang relasi, keautentikan, kejujuran. Ya kalau saya gagal ya saya akan akui, kalau saya salah saya akan minta maaf, mengakui. Tunggu saya tenang dulu ya, kalau pas lagi nggak tenang sih nggak akan langsung datang gitu. Gitu udah tenang baru akui kesalahan kepada anak-anak. Dan saya melihat justru anak-anak mengapresiasi sih, bukan makin menjauhkan dirinya dari orang tua, tapi malah sayang sama orang tua. Ya pernah mamanya nanya sayang sama papa mama, sayang. Ya padahal papa mamanya juga ada saat-saat dimana
tegas gitu ya. Tapi ya Iya. ternyata mereka bisa melihat karena tidak hanya tegas, ada kasih di situ ya. Ada apa? Ada sentuhan, ada pelukan, ada afirmasi-afirmasi yang baik juga untuk anak-anak begitu. Ya bahkan aku pernah nanya nih sama anakku, kalau Ya. Tuhan boleh kasih kamu kesempatan ganti orang tua, mau nggak ganti? Bagi orang tua yang lain Yang yang menurut lebih tajir. kalian tuh lebih ideal gitu. Ya bersyukurnya mereka bilang enggak. Kalau bilang iya sedih. Iya. Iya, pasti anak-anak itu sangat menghargai lah ya usaha keras orang tuanya, jatuh bangunnya di dalam mengasihi mereka, membangun hidup mereka. Ya, terima kasih Pak Heri, Bu Reni Thank you, untuk Sama-sama. semoga sharing-sharingnya sangat bermanfaat. memberkati lah tentunya ya. Ya nggak ada kata berhenti lah ya untuk mengerjakan amanat yang telah Tuhan berikan ini. Kita mohon Roh Kudus selalu membantu. Pak Heri atau Bu Reni mungkin mau menyampaikan saran, pesan kepada Christ Lover, silakan sebagai kalimat penutup. Saya kasih ke istri. Ayo. Apa ya? Mungkin untuk generasi zaman sekarang ya yang mulai banyak mikir child free. Oh iya. Nggak mau punya anak karena pikirnya ribet Ribet dengan banget. dan juga mereka merasa kayak apa? Mengganggu kenyamanan. Iya, dan gak sanggup membiayai Iya. mungkin ya dengan beratnya itu. Aku berpikir dan aku melihat ya bahwa sebenarnya ini sebenarnya anugerah yang besar ya ketika Tuhan percayakan kepada kita anak-anak. Bahwa kita boleh ambil bagian. Memang dibilang kalau bilang kan perintah beranak cucu lah udah nggak penting lagi, udah banyak, buminya udah kepenuhan. Masalahnya udah penuh dengan murid Kristus belum? Iya kan? Keren tuh. Ya, dan kalau kita dipercaya nih untuk masih membangun dan membentuk seorang murid Kristus, ambil bagian di sana, ya yuk pergunakan anugerah itu gitu ya. Jadi kebayang kita itu dikasih kepercayaan yang besar. Peluang bagi saya lebih baik saya ambil resiko itu daripada mungkin untuk kenyamanan kita nggak melakukan apa-apa. Tapi waktu kita punya anak, kita bisa membentuk mereka ya dengan dalam anugerah Tuhan untuk jadi seorang yang mengasihi Tuhan dan jadi berkat. Jadi nggak berhenti di kita kan. Karena tanggung jawab kita nggak ngerti sampai kapan dunia ini ada dengan segala tantangannya itu. Kalau kita nggak berjuang untuk melahirkan juga, tadi aku bilang peperangan kan, gimana kita mesti melahirkan murid-murid Kristus yang sungguh di dalam Tuhan itu sih. Oke, terima kasih Bu Reni, Pak Heri. Ya jangan menyerah ya Christ Lover, ayo ambil bagian. Ini kalau saya bilang itu anugerah banget gitu ya, anugerah yang teramat berharga, begitu mahal banget harganya. Kenapa mahal? Sampai darah loh, darah Tuhan loh dicurahkan supaya Anda dan saya ambil bagian dalam pemuridan ini. Ini proyek kerajaan Allah, bukan proyek mana itu yang mangkrak-mangkrak itu. Jangan sampai mangkraknya di kita ya. Jangan sampai menjadi keluarga yang mangkrak. Tapi ayo sama-sama berjuang sampai kesudahannya. Benar kata Pak Heri, Bu Reni tadi, ada sekian banyak anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sanggup untuk menolong kita ya, menopang kita ya. Baik itu Roh Kudus, firman Tuhan maupun orang-orang yang di sekeliling kita yang ternyata juga mendukung gitu ya, atau gereja kita yang ternyata juga peduli loh. Ya, peduli sekali untuk supaya keluarga ini boleh serius dalam pemuridan. Pak Heri mau nambahkan? Cukup kayaknya. Cukup. Terima kasih ya sekali lagi udah main-main di ruang hati ya, ditunggu untuk sharing-sharing berikutnya. Oke Pak Heri, saya mohon kesediaan untuk menutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk bincang kami saat ini. Biarlah apa yang kami diskusikan ini menjadi juga isi hati-Mu untuk kami kembali melihat tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi keluarga kami, yaitu memuridkan seisi keluarga. Baik kami sebagai orang tua, biarlah kami juga boleh mengalami lebih dahulu proses pemuridan sebagai anak-anak-Mu, dan kami boleh memuridkan juga anak-anak kami yang Tuhan percayakan, sehingga kelak mereka boleh menjadi orang-orang yang Tuhan akan persiapkan, memberkati banyak orang, bahkan
menghadirkan kerajaan Allah dimanapun Tuhan panggil mereka secara pribadi. Berkati setiap orang tua yang menyaksikan program ini, juga anak-anak yang sedang Tuhan percayakan bagi setiap keluarga. Kami rindu namamu dipermuliakan, kami rindu kami menjadi keluarga-keluarga yang mempermuliakan Engkau dalam setiap aspek hidup kami. Ini permohonan kami, Tuhan berkati setiap rumah tangga, Tuhan berkati setiap anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Heri. Thank you. Ya, demikian Christ Lover, bincang-bincang kita kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. God bless you.